Oke, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memberikan presentasi tentang pola hidup sehat yang berjudul Membiasakan Diri dengan Pola Hidup Sehat. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Erik Yunando, dengan NIM 27023641194. Kemudian ada Calvin Sentosa dengan NIM 27023642112. Dan yang terakhir ada Timotius Ronald Cahyadi dengan NIM 27023639973. Nah, learning outcomes dari dari video kita kali ini adalah mengapa hidup sehat itu penting, apa keuntungan hidup sehat, cara memulai hidup sehat, dan contoh makanan sehat yang baik untuk dikonsumsi demi menjaga pola hidup sehat ini. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, ada latar belakang yang akan kita bahas terlebih dahulu. Di mana menurut dua survei, yaitu Survei Asia Pacific Personal Habits oleh Herbalife Nutrition pada Agustus 2022, mengungkapkan bahwa mayoritas konsumen di Indonesia ingin meninggalkan kebiasaan gaya hidup tidak sehat yang muncul selama pandemi. Kebiasaan tersebut meliputi pola makan tidak seimbang, yaitu 62%, kurangnya aktivitas fisik 59%, dan kurang tidur, yaitu 53%. Kemudian ada survei oleh Populix pada September 2022 menemukan bahwa 54% masyarakat di Indonesia merasa kesulitan menjaga konsistensi dalam pola makan sehat. Meskipun 46% responden, terutama pria berusia di atas 36 tahun, mulai memperhatikan asupan kalori, tantangan dalam mempertahankan kebiasaan makanan sehat tetap signifikan. Kemudian setelah itu, kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu apa itu pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat adalah kebiasaan atau gaya hidup yang diterapkan secara konsisten untuk menjaga kesehatan tubuh, pikiran, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, biasanya orang-orang berpikir bahwa pola hidup sehat itu hanya tentang menjaga pola makan yang baik. Nah, sebenarnya pola hidup sehat mencakup berbagai aspek seperti pola makan itu sendiri, aktivitas fisik, istirahat, serta kebiasaan yang mendukung kesehatan fisik dan mental. Setelah itu ada beberapa komponen dalam pola hidup sehat, yaitu ada pola makan yang seimbang, di mana kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang diperlukan oleh tubuh kita dalam beraktivitas. Kemudian selanjutnya ada olahraga teratur. Ya, kira-kira olahraga teratur itu minimal 3 kali dalam seminggu. Dan kemudian istirahat yang cukup. Setelah itu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan manajemen stres yang baik untuk menghindarkan kita dari penyakit-penyakit lainnya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang mengapa sih kita itu harus menjaga pola makan yang sehat. Jadi, makan yang sehat ini sangat penting karena itu akan memprovide kita nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk tubuh ini menjalankan fungsinya secara sewajarnya. Nah, nutrisi ini meliputi vitamin, mineral, protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks. Nah, makanan sehat ini akan mendukung pertumbuhan sel kita dan perbaikan sel kita. Juga akan memaintain energi balance kita dan mengimprove imun sistem kita, di mana semua komponen ini sangat penting agar kita bisa hidup dengan baik dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Lalu selanjutnya, makanan sehat juga sangat penting untuk mempertahankan mental balance kita dan memprovide stable energi untuk kita menjalani hari-hari kita. Jadi dengan makanan yang baik masuk dalam tubuh kita, maka tubuh kita dapat digunakan untuk aktivitas dengan baik pula. Bukan hanya untuk kebutuhan seperti sel dan perkembangan dan lain sebagainya, tapi juga menyangkut mental dan energi kita dalam menjalani hari-hari kita. Nah, dengan memilih makanan secara bijak, kita juga dapat mempertahankan kesehatan dan well-being kita dalam tubuh kita. Jadi dengan kita menjaga makanan kita, dengan kita memilih makanan yang sehat, maka kesehatan dan keberlanjutan tubuh kita ini juga akan terjaga dengan baik. Oleh karena itu, makanan yang sehat itu sangat penting. Nah, apa aja sih komposisi makanan sehat yang harus kita makan dalam makanan kita sehari-hari? Makanan sehat ini terdiri dari berbagai jenis nutrisi yang diperlukan tubuh untuk menjalankan fungsi pentingnya. Nah, beberapa komposisi utama dalam makanan itu yang pertama adalah lemak. Lemak ini diperlukan bagi tubuh untuk tubuh ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu juga fiber atau serat. Fiber atau serat ini didapatkan dari makanan-makanan seperti sayur untuk menjaga pola pencernaan kita. Lalu juga air. Air ini penting untuk menghidrasi tubuh kita agar tubuh kita tidak kekurangan cairan. Protein. Protein ini penting untuk tubuh kita untuk menjaga massa otot dan juga untuk meningkatkan massa otot sehingga
organ-organ dalam tubuh kita dapat digunakan dengan baik. Lalu selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat ini penting untuk sumber energi kita, di mana dalam kita menjalani keseharian seperti berjalan atau seperti mengerjakan tugas dan bersekolah, itu tentunya memakan energi yang cukup besar. Oleh karena itu, karbohidrat menyediakan kita energi untuk agar kita dapat menjalani aktivitas-aktivitas tersebut, agar otak kita dapat berpikir, tubuh kita dapat bergerak, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini juga tidak kalah penting dengan komponen yang lainnya karena menyangkut tentang imun kita dan kesehatan tubuh kita. Nah, lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk memulai hidup sehat? Yang pertama tentunya rutin berolahraga. Seperti yang sudah disampaikan teman saya tadi bahwa berolahraga mengambil peran yang penting untuk hidup yang sehat. Oleh karena itu rutin berolahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Rutin berolahraga ini bisa mempertahankan dan meningkatkan kesehatan otot jantung dan bagian otot lainnya sehingga dalam kita menjalani keseharian kita, otot kita itu tidak makin lemah. Lalu juga yang kedua, tidur yang cukup. Istirahat tidur malam itu sangat penting untuk tubuh kita recovery dari aktivitas seharian kita yang padat. Dengan tidur yang cukup, maka tubuh kita juga akan memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri. Lalu selanjutnya, mulai dengan pola makan seimbang, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna, di mana setiap makanan kita harus bernutrisi dan baik untuk kesehatan tubuh kita. Lalu hindari kebiasaan buruk seperti kurang tidur atau makan makanan yang tidak sehat. Nah, kebiasaan yang buruk itu dapat membuat hidup kita tidak sehat dan dapat mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, kebiasaan buruk dan pola hidup yang tidak sehat harus kita hindari. Lalu periksa kesehatan secara rutin. Meskipun kita sudah tetap menjaga hidup sehat, tapi periksa kesehatan secara rutin itu tetap penting untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kondisi kesehatan tubuh kita yang mungkin tidak terlihat oleh kita, seperti darah tinggi, asam urat, dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih keuntungan yang kita dapat dari memilih pola hidup yang sehat ini? Yang pertama, kesehatan mental yang lebih baik. Dengan tubuh yang sehat, maka kita akan menjalani produktivitas kita dengan maksimal pula. Oleh karena itu, kesehatan mental kita juga pasti nantinya akan terjaga. Lalu juga menjaga berat badan ideal, sehingga berat badan kita tidak kekurangan atau kelebihan. Dengan menjaga berat badan yang ideal, kita dapat mempertahankan postur tubuh kita dan menjaga proporsi tubuh kita. Lalu juga meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan hidup yang sehat, maka vitamin-vitamin yang dibutuhkan tubuh untuk menjadi sistem imun tersedia dengan baik. Oleh karena itu, daya tahan tubuh kita juga pasti lebih baik. Lalu yang selanjutnya mencegah berbagai penyakit kronis. Penyakit kronis itu seringkali datang dari pola hidup yang tidak sehat. Dan dengan menjaga pola hidup yang sehat, kita dapat menghindari resiko terkena penyakit-penyakit yang berbahaya yang dapat membahayakan tubuh kita. Lalu yang terakhir, membantu meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang hidup kita. Nah, tentunya dengan hidup yang sehat, maka tubuh kita juga akan terjaga dengan sehat, sehingga umur kita juga bisa lebih panjang dan tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Oke, selanjutnya ada materi healthy daily menu ataupun menu-menu yang bisa kita makan untuk pola makan kita sehari-hari. Namun sebelum kita masuk ke materinya, perlu diketahui bahwa pola makan yang baik itu ada 3 kali sehari. Yang pertama ada breakfast atau makan pagi, kemudian yang kedua ada lunch atau makan siang, dan yang ketiga ada dinner atau makan malam. Oke, yang pertama ada menu breakfast atau makan pagi itu bisa menggunakan semangkok oatmeal dengan tambahan beberapa potong buah. Nah, untuk yang oatmeal ini kalau misalnya teman-teman tidak memiliki oatmeal bisa diganti dengan roti biasa ataupun roti gandum. Kemudian untuk minumnya bisa ditemani oleh susu rendah kalori atau almond milk. Namun kalau teman-teman nggak punya keduanya, yang mungkin yang bisa dibeli di supermarket ataupun kedai-kedai terdekat mungkin susu murni ataupun yang rendah gula itu juga bisa digunakan untuk menu makan pagi yang sehat. Oke, selanjutnya menu makan siang. Nah, untuk menu makan siang ini kita bisa menggunakan mixed vegetable ataupun sayuran-sayuran yang dicampur seperti salad, tomato, kemudian ada timun, ada wortel. Kemudian untuk menemani asupan proteinnya bisa menggunakan seporsi grilled chicken ataupun ayam ataupun tofu, tahu ataupun makanan-makanan yang mengandung tinggi protein. Kemudian untuk
minumnya bisa menggunakan segelas air putih ataupun menggunakan infused water. Nah, infused water ini biasanya itu menggunakan campuran air, kemudian ada lemon atau jeruk nipis, dan juga daun mint. Oke, selanjutnya untuk healthy daily menu untuk makan malam itu proteinnya kita bisa menggunakan ikan ataupun tempe ataupun sumber-sumber bahan makanan yang mengandung tinggi protein. Kemudian untuk sayur-sayurannya kita bisa menggunakan brokoli ataupun kentang dan juga sumber-sumber karbohidrat lain yang pengolahannya ataupun dari sumbernya itu memiliki kadar gula yang rendah. Kemudian untuk minumnya bisa menggunakan air mineral ataupun herbal tea tanpa menggunakan gula. Oke, sumber materi-materi ini kami ambil yang pertama dari Panduan Gaya Hidup Sehat dari Kementerian Kesehatan RI, kemudian Gizi untuk Kesehatan dari Hardiansyah dan juga Briawan, kemudian dari jurnal Healthy Lifestyle and Its Impact on Health itu dari WHO. Oke, kita udah sampai di ujung materi. Saya akan menyimpulkan beberapa poin-poin yang penting dari video pembelajaran kali ini. Jadi yang pertama itu pola hidup sehat itu sangat penting. Kenapa? Karena kita di Indonesia itu memiliki waktu kerja ataupun waktu pendidikan yang cukup tinggi sekitar 8 jam. Jadi asupan gizi yang cukup itu sangat membantu agar aktivitas kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, keuntungan-keuntungan apa sih yang kita dapatkan dengan adanya pola hidup sehat ini? Yang pertama itu kita mendapatkan energi yang cukup untuk beraktivitas, kemudian yang kedua kita tidak mudah lelah, kemudian yang ketiga badan kita menjadi lebih sehat. Nah, selain dari keuntungan-keuntungan tersebut, keuntungan yang bisa kita dapatkan itu kita juga dapat terhindar dari penyakit-penyakit seperti diabetes, obesitas, dan juga penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Nah, selain untuk makan makanan yang sehat, kita juga harus mengurangi asupan seperti junk food ataupun makanan cepat saji. Karena makanan cepat saji ini tinggi akan kadar lemak, kadar gula, dan juga kadar MSG-nya. Tentu sesuatu hal-hal tersebut jika masuk ke dalam tubuh kita itu juga tidak terlalu baik karena jika terlalu banyak itu bisa menyebabkan tubuh kita eh, tidak bisa mengolah ataupun itu bisa menyebabkan penyakit yang terjadi di tubuh kita. Sekian video pembelajaran dari kami, sekian dan terima kasih.